Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 1 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Dionysius dan Redemptus, martir Indonesia. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 7, ayat 21, dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Dionysius dan Redemptus. Semoga inspirasi, teladan, semangat hidup mereka menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 memberi aneka warna dalam penghayatan hidup beriman dan beragama kita. Salah satunya adalah agama dijadikan alat untuk memprovokasi dan mencari kepentingan baik pribadi maupun golongan. Banyak orang berteriak, "Tuhan, Tuhan." Namun, mereka bukannya mewujudkan kehendak Tuhan, melainkan mencari kesempatan atas nama Tuhan untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan bahwa bukan mereka yang berteriak-teriak "Tuhan, Tuhan" yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bagi Yesus, orang yang hanya berhenti pada teriakan Tuhan, Tuhan itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah rohaninya menjadi labil. Ketika ada angin, badai, bahkan hujan, bisa roboh karena tidak bertumpu pada batu cadas. Hidup rohani yang bersumber pada penghayatan, di mana menyebut Tuhan disertai tindakan nyata, kasih, kepedulian, bela rasa, adil, dan menebar damai, sama artinya membangun rumah di atas batu. Rumah rohaninya akan aman karena batu-batu rohani menjadi tumpuannya. Persis apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kota Yehuda akan kuat karena hatinya teguh, dijaga oleh damai sejahtera Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, membangun rumah rohani di atas batu cadas adalah mempercayakan hidup kita dalam doa. Dari doa itu, kemudian dengan penuh sukacita melakukan kehendak Allah dalam praktek hidup sehari-hari dengan damai sejahtera, keadilan, dan belas kasih.
Itulah rumah rohani yang akan kokoh menghadapi badai sampai pada kesudahannya, sehingga kita akan sampai pada rumah rohani abadi yang sesungguhnya. Tuhan, bantulah kami dalam hidup sehari-hari, agar mampu menyusun rumah rohani kami dengan batu keadilan, kejujuran, dan belas kasih, sehingga amanlah rumah kami sampai kesudahannya. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan ku serahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan ku serahkan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.